Pada malam kemarin, Iran meluncurkan serangan militer yang paling signifikan yang pernah ditargetkan langsung ke wilayah Israel dalam waktu kurang dari 2 jam. Lebih dari 200 proyektil yang terdiri dari rudal balistik dan drone bersenjata menghantam berbagai lokasi strategis di Israel. Ini adalah ancaman yang nyata, bukan sekadar gertakan dalam diplomasi, dan jelas bukan serangan proksi. Ini merupakan balasan yang mematikan sejak konflik antar negara pertama kali muncul dengan skala yang sangat besar. Serangan dimulai tepat pada pukul 22.40 waktu setempat. Sirene peringatan berbunyi di Tel Aviv, Haifa, Rahmangan, dan Ashdod. Sistem radar Israel mendeteksi peluncuran lebih dari 120 rudal balistik dan sekitar 70 drone tempur dari wilayah Iran serta Laut Kaspia. Peluncuran tersebut terjadi hampir bersamaan, bukan secara acak, melainkan dalam formasi yang terkoordinasi. Dalam hitungan menit, langit dipenuhi dengan kilatan dari rudal pencegat, dan sistem pertahanan seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3 segera aktif. Namun, gelombang serangan yang sangat besar membuat beberapa rudal berhasil melewati pertahanan dan mencapai sasaran. Haifa mengalami ledakan besar di kawasan pelabuhan. Salah satu rudal menghantam tangki penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Rahmat David, memicu 3 titik ledakan yang mengakibatkan kerusakan signifikan pada hanggar dan jalur logistik. Di Tel Aviv, 2 rudal berhasil menembus pertahanan, menyebabkan kerusakan struktural di area pemukiman. Ini adalah ujian nyata bagi pertahanan udara Israel, bukan hanya latihan atau simulasi. Iran meluncurkan rudal Zolfaghar dan Desful, 2 tipe balistik jarak menengah yang dapat bermanuver di fase terminal dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini membuatnya jauh lebih sulit untuk dicegat, bahkan oleh sistem pertahanan yang paling canggih sekalipun. Yang lebih parah, drone kamikaze diluncurkan terlebih dahulu untuk menyerang titik-titik radar dan sistem peluncur pertahanan. Beberapa baterai Iron Dome dilaporkan mengalami kerusakan, sehingga memberikan celah bagi rudal-rudal berikutnya untuk menembus. Sejumlah analis militer mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama sejak operasionalnya Iron Dome, di mana sistem pertahanan Israel harus memilih target secara selektif karena volume ancaman yang terlalu besar untuk ditangani secara bersamaan. Serangan yang terjadi bukan sekadar respons yang bersifat mendadak. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam strategi militer Iran. Beberapa analis berpendapat bahwa tindakan Iran kali ini mencerminkan pola eskalasi yang terencana dan bertahap. Target yang diserang bukan hanya simbolis, tetapi juga titik-titik vital yang dapat mengganggu operasi militer dan logistik Israel. Iran menggunakan kombinasi rudal balistik jarak menengah dengan sistem navigasi mutakhir dan kemampuan manuver dalam fase terminal. Beberapa jenis rudal yang teridentifikasi termasuk Fateh 10, Zulfaghar, dan Desful, yang dikenal karena akurasi tinggi dan kecepatan hipersonik saat mendekati sasaran. Strategi penggunaan drone juga dirancang dengan cermat. Beberapa drone diluncurkan dalam gelombang awal untuk mengganggu konsentrasi sistem pertahanan, termasuk radar, peluncur rudal, dan pusat komando taktis. Pendekatan ini menjelaskan mengapa sistem pertahanan seperti Iron Dome dan David Sling menghadapi tantangan dan terpaksa memilih dengan hati-hati proyektil mana yang harus dicegat lebih dulu. Hasil dari serangan ini memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga dalam konteks sosial dan psikologis. Sejumlah fasilitas militer mengalami kerusakan parah, termasuk pangkalan udara Rahmat David yang dikenal sebagai salah satu titik strategis untuk operasi udara Israel di kawasan industri Haifa. Laporan mencatat adanya ledakan besar yang mengakibatkan kebakaran yang meluas.
Di Tel Aviv, beberapa daerah sempat mengalami pemadaman listrik akibat kerusakan pada gardu distribusi. Sistem transportasi bawah tanah terpaksa dihentikan selama 2 jam sebagai respons terhadap serangan, di mana rudal yang berhasil lolos dari intersepsi meledak di area-area sensitif. Masyarakat sipil juga merasakan dampak yang signifikan. Data sementara mencatat sedikitnya 11 orang tewas dan lebih dari 150 lainnya mengalami luka-luka dengan sebagian dalam kondisi kritis. Rumah sakit utama di Tel Aviv, Haifa, dan Ashkelon beroperasi dalam status darurat sepanjang malam untuk menangani situasi ini. Setelah serangan berakhir, Perdana Menteri Israel segera memanggil rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Dalam pidatonya yang disiarkan pada dini hari, ia mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan tindakan perang yang jelas dan provokasi yang tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Namun, hingga pagi ini, Israel belum melakukan serangan balasan langsung terhadap wilayah Iran. Beberapa sumber melaporkan bahwa Tel Aviv sedang berkoordinasi dengan Washington untuk menentukan langkah selanjutnya. Amerika Serikat telah menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, termasuk kemungkinan pengiriman sistem pertahanan tambahan ke wilayah Mediterania Timur. Sementara itu, tekanan dari dalam negeri terhadap pemerintah meningkat. Fraksi oposisi menyatakan bahwa insiden ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Israel terlalu agresif dan dapat mengancam stabilitas dalam negeri. Banyak pihak menganggap bahwa serangan udara Israel ke Teheran beberapa hari lalu merupakan penyebab utama eskalasi yang terjadi. Sementara itu, situasi di kawasan regional mulai berkembang. Hizbullah di Lebanon telah meningkatkan status siaga mereka secara penuh. Milisi yang pro-Iran di Suriah dan Irak dilaporkan mulai mengonsolidasi kekuatan mereka di Yaman. Kelompok Houthi telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan dukungan kepada Iran dan menyatakan kesiapan mereka untuk membuka front baru di Laut Merah jika konflik berlanjut. Meskipun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak secara terbuka memihak, mereka telah menyerukan deeskalasi dan mendorong penyelesaian melalui jalur diplomatik. Namun, tekanan terhadap kedua negara tersebut semakin meningkat, terutama dari kelompok oposisi dalam negeri yang beranggapan bahwa ketidakaktifan negara-negara Arab saat Iran diserang justru memperburuk ketegangan di kawasan. Di sisi lain, Turki dan Qatar berupaya mendorong diadakannya pembicaraan damai secara mendesak. Rusia dan Tiongkok juga menyerukan pertemuan di Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang diambil untuk mencegah konflik ini agar tidak meluas. Serangan yang berlangsung antara 15 dan 16 Juni 2025 bukan hanya sekadar insiden militer, melainkan sebuah tanda bahwa stabilitas kawasan dapat berubah secara drastis. Dalam hitungan jam, Israel, yang selama ini merasa dominan dalam sistem pertahanannya, kini menghadapi kenyataan bahwa bahkan sistem pertahanan paling canggih pun memiliki batas, terutama saat berhadapan dengan Iran. Iran, yang sebelumnya beroperasi di balik proksi, kini menunjukkan kesiapannya untuk terlibat secara langsung dalam konflik, meskipun dengan risiko yang tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah komunitas internasional akan membiarkan eskalasi ini berlanjut? Dan bagi kawasan Timur Tengah, pertanyaan yang lebih mendesak adalah, apakah kita telah memasuki tahap awal dari konflik yang jauh lebih besar? Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan terus memantau perkembangan terbaru terkait konflik ini dengan pendekatan yang objektif dan analitis. Kami mengundang Anda untuk meninggalkan komentar dan berbagi pendapat Anda. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan pembaruan analisis terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.